Halo semuanya, di tengah lautan informasi dan postingan media sosial, pernah nggak sih kalian ragu sama sebuah cerita sejarah yang kalian baca? Nah, hari ini kita akan bedah gimana caranya jadi detektif digital dan mulai berpikir layaknya sejarawan sejati. Yuk, kita mulai. Pertanyaan ini kelihatannya simpel ya. Ya jelas, jago kan? Kalian kan tumbuh besar bareng internet, media sosial, dan Google. Tapi, tunggu dulu. Apa jago secara teknis itu otomatis sama dengan jago berpikir kritis? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Nah, coba lihat data dari riset di Indonesia ini. Studi dari Kartika dan Hasan nemuin sesuatu yang mengejutkan dari para mahasiswa sejarah. Gila, 92% dari mereka pede banget sama kemampuan teknologinya. Tapi coba tebak, cuma 34% yang ternyata mampu melakukan evaluasi kritis. Itu jaraknya jauh banget, padahal evaluasi kritis itu kan intinya ilmu sejarah. Nah, ini nih yang membawa kita ke bagian pertama, mitos sang digital native. Ternyata jago pakai gadget itu nggak otomatis bikin kita jadi pemikir yang lebih tajam, apalagi kalau urusannya sejarah. Jadi, intinya begini. Penelitian ke calon-calon guru sejarah ini menunjukkan masalah yang gede banget. Mereka jago kalau disuruh nyari informasi, tapi gagal total di langkah paling dasar seorang sejarawan, yaitu koroborasi. Artinya, mereka nggak ngecek dan bandingin beberapa sumber berbeda. Wah, ini sih kesalahan fatal. Dan kutipan dari Sam Weinberg ini, wah, kena banget. Berpikir historis adalah tindakan yang tidak wajar. Maksudnya, mikir kayak sejarawan itu bukan sesuatu yang datang alami, bahkan buat generasi yang hidupnya nempel sama internet. Ini tuh sebuah keahlian yang harus dipelajari dan dilatih secara sengaja. Oke, sekarang mari kita lanjutkan untuk melihat kenapa sih lingkungan digital ini penuh banget sama jebakan. Informasi sejarah di dunia online itu punya tantangannya sendiri yang membuatnya jadi rumit banget buat kita navigasi. Ada 3 jebakan utama di sini. Pertama, perspektivitas. Fakta sejarah itu nggak kayak laporan cuaca. Selalu ada sudut pandang, selalu ada bias. Kedua, mediasi ganda. Coba deh pikirin, informasi yang kita lihat itu udah disaring 2 kali. Sekali oleh pembuat aslinya, dan sekali lagi oleh orang yang mengunggahnya ke internet. Dan yang terakhir, fragmentasi. Google itu ngasih kita potongan-potongan puzzle tanpa nunjukin gambar kotaknya. Jadi kita kehilangan konteks besarnya. Dan ini poin yang krusial banget. Ingat ya, algoritma media sosial itu nggak peduli sama kebenaran. Mereka pedulinya sama perhatian kita. Konten yang bikin kita marah atau heboh bakal lebih disundul ke atas, bukan konten yang akurat. Jadi, jangan pernah sekalipun menyamakan viral dengan valid. Oke, setelah kita lihat masalah-masalahnya, sekarang kita bahas solusinya. Ini adalah peralatan praktis yang bisa kalian gunakan langsung untuk jadi detektif digital yang lebih andal. Namanya adalah kerangka kerja SIFT. SIFT ini kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Mari kita bedah satu persatu. S, stop. Berhenti sejenak, jangan langsung percaya atau nge-share. I, investigate. Selidiki sumbernya. Siapa sih yang bikin info ini? F, find. Cari sumber lain yang lebih baik yang ngebahas topik yang sama. Dan terakhir, P, trace. Lacak klaim itu balik ke konteks aslinya. Cuma 4 langkah, tapi ini bisa mengubah cara kalian melihat informasi. Metode shift ini sebenarnya didasarkan pada strategi yang dipakai para ahli, namanya pembacaan lateral. Kebanyakan dari kita itu bacanya secara vertikal. Kita buka satu situs web, terus baca dari atas ke bawah buat menilai bagus atau enggaknya. Nah, para ahli justru sebaliknya. Mereka langsung buka tab baru buat mencari tahu apa kata sumber lain tentang sumber yang lagi mereka lihat. Dan ini dia kuncinya.
Seperti yang ditemukan oleh Stanford History Education Group, para pemeriksa fakta dan sejarawan profesional itu nggak buang-buang waktu di satu situs yang meragukan. Mereka pakai pembacaan lateral untuk dapat gambaran yang lebih akurat dengan cepat. Mereka membaca lebih sedikit, tapi justru belajar lebih banyak. Nah, sekarang kita beralih ke tantangan terbesar, otak kita sendiri. Menggunakan alat seperti shift itu bukan cuma melawan informasi yang buruk, tapi juga melawan kecenderungan alami dari cara kita berpikir. Pernah ngerasain ini nggak? Kalian lihat sebuah klaim sejarah dan meskipun ada yang aneh, kok rasanya meyakinkan ya? Ini bukan kebetulan loh. Hoax itu seringkali memang dirancang untuk mengeksploitasi cara kerja otak kita. Biang keladi utamanya adalah bias konfirmasi. Ini tuh kayak filter alami di otak kita yang bikin kita lebih gampang nerima informasi yang kita setujui dan otomatis nolak info yang gak kita suka. Itulah kenapa hoaks yang sejalan sama keyakinan kita rasanya meyakinkan banget, bahkan ketika buktinya lemah. Tabel ini nunjukin 3 alasan utama kenapa hoaks itu nempel banget. Pertama, kemudahan kognitif. Otak kita suka cerita yang simple, hitam putih, ada pahlawan lawan penjahat. Gampang dicerna. Kedua, resonansi emosional. Hoaks seringkali bikin kita marah, bangga, atau takut. Emosi kuat bikin info lebih lengket. Dan ketiga, kognisi pelindung identitas. Cerita yang bikin kelompok kita terlihat baik dan mulia. Kombinasi ketiganya ini resep yang sangat sulit untuk dilawan. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Menerapkan kerangka kerja seperti shift adalah sebuah tindakan yang disengaja. Ini adalah cara kita untuk menekan tombol jeda di mode autopilot otak kita yang cenderung malas dan bias, lalu beralih ke mode berpikir yang lebih lambat dan lebih teliti. Akhirnya, yuk kita lihat gambaran besarnya. Kenapa sih semua ini penting? Karena kemampuan ini jauh melampaui sekedar dapat nilai bagus di pelajaran sejarah. Bukan sama sekali. Ini adalah tentang cara kita berfungsi di dunia modern yang super jenuh dengan informasi. Pada akhirnya, ini adalah soal menjadi warga negara yang baik di sebuah negara demokrasi. Setiap hari kita menggunakan cerita-cerita dari masa lalu untuk membuat keputusan tentang masa depan. Kalau kita nggak bisa membedakan mana fakta sejarah, mana hoax, gimana kita bisa membuat keputusan yang baik untuk kita semua? Sesederhana dan sepenting itu. Jadi, saya mau tinggalkan kalian dengan pertanyaan ini. Setelah pembahasan kita barusan, klaim sejarah apa yang lagi seliuran di sekitar kalian, entah di media sosial atau di grup keluarga, yang akan kalian lihat dengan kacamata baru? Gunakan perangkat ini. Mulailah bertanya. Jadilah detektif digital.